Sebagai kita, sebagai seorang anak layaknya membalas budi pada orang tua, tapi malah mempidanakan ibunya sendiri dan ibunya masih hidup, ya, padahal ibunya sudah banyak memberikan aset-aset ya kepada anaknya. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SHMAKes. Saat ini di samping saya ada seorang ibu ya yang bernama Ibu Kusumayati ya, yang diduga kuat menjadi korban kedurhakaan daripada anak kandung yang dilahirkannya sendiri. Ya, jadi seorang anak ya yang dilahirkan dari rahimnya ya dalam kondisi orang tua masih hidup, diduga kuat sudah minta warisan, padahal warisan atau harta itu harusnya kan diminta kalau ayah ibunya sudah meninggal. Ya, masa ibunya masih ada, ya sudah ribut minta warisan. Padahal dia bukan orang susah. Ya, ekonominya cukup berada. Ya. Sampai saat ini bahkan menafkahi ibunya pun sudah beberapa tahun ini tidak pernah dilakukan. Betul begitu ya, Bu ya? Belum pernah sama sekali menafkahi ibu yang melahirkannya. Bukannya menafkahi, ya, tapi malah mempidanakan ibu kandungnya sendiri. Yang mana kesalahannya sebetulnya juga tidak dengan sengaja. Karena unsur-unsur dalam pidana harus dengan sengaja. Ibu ini sama sekali tidak sengaja. Ya, karena dia waktu itu ada di dalam satu perusahaannya, boleh dibilang melakukan satu RPS dan sebagainya. Kemudian dalam akta yang dibuat oleh notaris, yang mana notarisnya juga sudah mengakui di depan persidangan bahwa itu kelalaian dirinya, bukan kesalahan ibunya. Ibunya sama sekali juga tidak paham dan tidak menyangka. Ya, jadi ketika ayahnya meninggal, ya, hak daripada saham tentu ada yang turun kepada ibunya karena setengah bagian adalah ke ibunya. Kemudian sisanya dibagi kepada anak-anaknya. Kan begitu. Ya. Nah, kemudian punya si anak durhaka ini, ya, anak saya sebut anak durhaka, ya, tidak sengaja, tidak ketulis, ya. Nah, ini diakui kelalaian notaris. Ibunya sangat tidak tahu menau, tapi sangat disayangkan dia buat LP di kepolisian. Kemudian dari kepolisian naik ke jaksa, ke sidik, ya, di kepolisian naik ke sidik, kemudian di jaksa P21 di sidang dinyatakan ibu ini bersalah. Di tingkat PN dinyatakan bersalah, masuk. Ya, kemudian di tingkat PT diperbaiki putusannya jadi tidak masuk, tapi hukuman percobaan. Ya, hukuman percobaan. Tapi sayangnya selain hukuman percobaan di tingkat PT mengabulkan bahwa si ibu harus memberikan list hartanya dan juga diminta untuk melakukan audit pada perusahaannya sendiri. Yang mana di sini saya lihat tentu cacat hukum putusan ini. Sehingga kami mohon karena di Mahkamah Agung tentu memeriksa penerapan hukumnya, apalagi kalau di peninjauan kembali, ya, peninjauan kembali kami saat ini sedang melakukan PK ya, karena di putusan kasasinya dikuatkan putusan pengadilan tinggi itu, maka kami melakukan PK. Ya, kenapa di sini kami protes? Karena bagaimana mungkin seorang ibu yang melahirkan anaknya sendiri, ya, diduga kuat dibantu dengan aparat-aparat yang saya nggak tahu apakah aparat-aparat ini punya anak atau tidak. Apakah mau aparat-aparat ini penegak hukum kalau suatu saat nanti ya anaknya sudah dewasa dituntut oleh anaknya sendiri diminta hartanya padahal dia masih hidup. Jadi anak ini bukannya memberikan kepada ibunya, bukannya merawat ibunya, bukannya balik menyenangkan ibunya atau memberikan uang sebagai kita, sebagai seorang anak layaknya membalas budi pada orang tua, tapi malah mempidanakan ibunya sendiri dan ibunya masih hidup. Ya, padahal ibunya sudah banyak memberikan aset-aset ya kepada anaknya. Ini masih kurang juga. Ibu sudah sempat kasih ya? Udah ada kasih tanah ya? Rumah tanah. Ibu udah kasih? Udah. Masih kurang juga ya. Jadi masih kurang juga. Sekarang malah ibu yang sudah memberikan tanah, memberikan rumah dipidanakan, dan kami sayangnya ini bisa maju kasusnya. Bayangkan bisa lolos di polisi, ya, ibu ini tidak sengaja, ya, bisa lolos di polisi, lolos di tingkat PT,
ya dengan hukuman percobaan dan disuruh audit, kemudian dikasasi pun bisa dikuatkan. Maka harapan kami terakhir adalah PK peninjauan kembali. Untuk itu kami mohon bantuan netizen, masyarakat atau siapapun yang mendengar YouTube ataupun TikTok ini, mohon untuk menyampaikan dukungan supaya ibu ini dibebaskan, ya, supaya ibu ini tidak usah mengaudit di perusahaannya sendiri. Ya, masa seorang ibu sudah ngasih rumah dia masih hidup, ya, sekarang dari perintah pengadilan, ya, atas permintaan seorang anak durhaka yang diduga tidak punya hati kepada ibunya ini dan diduga kuat dibantu oleh aparat penegak hukum yang juga sebetulnya punya anak dan punya cucu, itu bisa mengabulkan, ya, bisa mengabulkan tuntutan dari anak durhaka, di mana ibu ini bahkan yang kami prihatin bisanya di PN Karawang itu diperintahkan untuk masuk, ya, malahan, ya. Nah, untung di PT diperbaiki putusannya jadi hukuman percobaan, ya, dan di kasasi dikuatkan putusan hukuman percobaan itu. Hanya sayangnya di PT sekali lagi ada perintah ibu rumah tangga disuruh mengaudit PT. Sekarang saya tanya, yang bisa ngaudit PT itu siapa? Kan direktur, harus punya jabatan di situ. Masa ibu rumah tangga disuruh ngaudit perusahaannya sendiri atas permintaan anak durhaka? Bagaimana ceritanya seorang jaksa bisa menuntut, ya, yang masuk ranah perdata bisa disatukan di ranah pidana? Ya, harusnya kan bicaranya masalah hukuman, bukan masalah urusan keperdataan. Kok bisa urusan keperdataan dimintakan oleh jaksa dan bisa dikabulkan oleh pengadilan? Karena dalam tuntutannya jaksa selain minta ibu ini dihukum pidana, ya, di dalam tuntutannya juga jaksa minta dilakukan audit terhadap perusahaan milik ibu ini sendiri atas permintaan anaknya tersebut yang nggak pernah setor modal, ya. Dia timbul hanya gara-gara haknya itu hak waris dari bapaknya yang meninggal. Itu pun mungkin nilainya hanya sekitar 5%, ya, hanya sekitar 5%, ya. Tapi bisa-bisanya jaksa melakukan tuntutan untuk dilakukan audit dan ibu ini dipaksa menyerahkan list harta. Apakah layak seorang anak yang durhaka, ya, yang bukannya menyenangkan orang tua, ya, kalau saja orang tua saya masih hidup, tentu saya ingin memberikan, bahkan, ya, bukannya meminta, memberikan apa yang kita punya untuk menyenangkan orang tua kita. Bukannya milik orang tua kita, malah yang orang tua kita harusnya kita suruh nikmatin hartanya untuk senang-senang, malah masih hidup sudah ngasih, masih diminta-minta lagi, dipaksa, ya, ngasih list harta, suruh ngaudit perusahaannya sendiri. Sehingga saya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara pada perkara peninjauan kembali, ya, di mana putusan tersebut, ya, di tingkat PN adalah nomor 143 PIT B 2024 PN Karawang, kemudian di tingkat PT nomor 434 garing PIT garing 2024 garing PT Bandung, ya, kemudian, ya, di putusan kasasinya nomor 691 K garing PIT garing 2025, ya, bisa dibatalkan sehingga ibu ini bisa bebas atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dan beliau tidak perlu mengaudit dan memberikan list harta, ya, kepada anak yang durhaka, ya, yang diduga kuat tega, ya, tega untuk mengambil harta yang seharusnya masih hak daripada orang tuanya karena orang tuanya ini masih hidup, yaitu ibunya, ya. Sekian dan terima kasih, ya. Kalau untuk bapaknya yang sudah meninggal, memang ada ketentuan hukum waris, ya. Tapi seharusnya bukan begitu cara meminta bagian. Harusnya ngomong baik-baik, ya, bukannya mempidanakan ibunya sendiri, ya. Ya, barangkali di sini dari saya cukup. Di sini ada dari klien saya sendiri
Ibu Kusuma Yati yang diduga menjadi korban anak durhaka akan menyampaikan sedikit ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Saya mohon majelis agung yang tinggi, saya bantu. Saya ingin bebas. Saya suruh ngaudit perusahaan saya sendiri yang anak saya 1 hari pun tidak pernah membantu saya. Tolong saya ingin bebas. Bantu ya Pak. Terima kasih. Ya cukup. Sekian, kami mohon bantuan dari para netizen, mohon dukungannya. Ya baik surat dukungan atau apapun juga untuk dikirimkan kepada Mahkamah Agung ya, dan dukungan melalui YouTube ini ya, apapun bentuknya, baik surat atau apapun juga, supaya Mahkamah Agung bisa mendengarkan suara keadilan dan kebenaran demi ditegakkannya keadilan untuk seorang ibu yang diduga kuat menjadi korban dari anak durhaka yang dilahirkannya. Sekian dan terima kasih.